Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan sejarah pemikiran teori neoklasik yang akan disampaikan oleh Muhammad Supiono, dan yang kedua akan disampaikan oleh Putri Sri Wahyuni, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Vivin Halimatus Sa'adah. Yang terakhir akan disampaikan oleh Sunan Muria, dan saya sendiri sebagai moderator. Latar belakang teori neoklasik. Teori neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik. Teori neoklasik muncul dan mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik sejak diperkenalkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya pada organisasi formal. Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan pabrik Horton tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik: 1. Hugo Münsterberg, 2. Marx, 3. Heinrich Gossen, 4. Seham Peter, 5. Harold Domar, 6. Solo Swan, 7. Robert Solow, 8. W.W. Rostow. Isi teori neoklasik ada dua macam. Teori positif yaitu hak kepemilikan bersifat politik, jadi hak kepemilikan ini bisa digugat. 2. Teori hak kepemilikan tidak statis, yaitu hak kepemilikan yang bisa berubah sewaktu-waktu dan berkembang. Pokok pikiran teori neoklasik. Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan. Sering dimediasi melalui maksimalisasi hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dan dari keuntungan dengan biaya terbatas. Perusahaan yang menggunakan informasi yang tersedia dari faktor-faktor produksi sesuai dengan teori pilihan rasional. Pengembangan teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Waldhornow serta tulisan Hugo Münsterberg. Pendekatan neoklasik ditemukan juga di dalam buku-buku tentang hubungan manusiawi seperti Garden dan Marx, Puma Relation in Industry, dan sebagainya. Proses-proses skala dan fungsional. Struktur organisasi, rentang kendali. Teori neoklasik administrasi. Kelemahan dan kelebihan teori neoklasik. 1. Kelemahan dan kritik terhadap teori neoklasik. A. Anomi adalah situasi di mana pedoman kerja tidak ada dan disiplin diri menjadi kurang. B. Neoklasik menyatakan bahwa kapasitas dan kekuasaan tak dapat dikompensasikan. C. Tentang struktur organisasi, teori neoklasik menyatakan bahwa struktur merupakan penyebab terjadinya pergeseran-pergeseran friction. D. Hubungan interaksi antara manajer dan bawahan yang perlu dibina. 2. Kelebihan teori neoklasik. A. Kelebihan teori neoklasik dalam perdagangan internasional. B. Menekankan hubungan informal dan motivasi-motivasi non-ekonomis yang beroperasi di dalam organisasi. C. Manajemen dapat merancang hubungan dan peraturan yang formal dan sebaiknya, namun diciptakan juga pola hubungan status, norma, dan hubungan informal. D. Memiliki perspektif sistem kerjasama dalam karyanya menjadi pijakan bagi organisasi yang dibangun dan memotivasi para manajer dalam organisasi. Teori neoklasik ini yaitu pada dua elemen pokok dalam organisasi, yaitu perilaku individu dan kelompok pekerja. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaklumi.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.